Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita mulai, apabila mungkin ada sinyal yang kurang pas, bisa mematikan layar, nggak apa-apa. Untuk mengawali kegiatan kita kali ini, mari kita berdoa secara menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita posisikan diri dengan posisi yang pas dan enak, karena kita berdoa ini supaya untuk lebih mudah untuk dikabulkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, saya coba untuk presentasinya, saya coba. Ini tadi saya. Sampun kelihatan nggih? Oke, kita mulai. Ini kegiatan kita kali ini yaitu diseminasi budaya positif, di mana diseminasi ini adalah salah satu tugas aksi nyata untuk sebagai saya, yaitu CGP Angkatan 9. Nama saya Nurul Huda. Perlu panjenengan mungkin perkenalan sedikit. Saya alumni IKIP PGRI Bojonegoro, S2 di Unisda Lamongan. Untuk sebelum saya ditugaskan di SD ini, sebelumnya saya pernah di SMP 2 Bojonegoro, dan akhirnya jurusan saya jurusan bahasa Indonesia, tapi diberi tugas untuk mengajar SD. Okay. Nanti mungkin ini saya akan menggunakan mungkin bahasa saya, mungkin bahasanya SD. Mungkin nanti kalau mungkin ada suatu hal yang kurang jelas, yang tidak pas, mohon bisa ditanyakan, bisa ditambahkan. Kritik dan sarannya saya tunggu. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu konsep di sini adalah konsep budaya positif, di mana konsep budaya positif ini selalu diharapkan dalam kegiatan kita di sekolah. Dalam CGP,
calon guru penggerak, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ini dituntut untuk bisa mendiseminasi yang sudah saya dapatkan dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 ini ke panjenengan semuanya. Ini ada beberapa praktisi, ada teman-teman KKG, ada teman-teman dari teman saya Unisda, ada teman dari SD juga. Nah, ini mohon nanti kalau ada sesuatu hal yang kurang pas bisa disaran. Caranya saya tunggu. Nah, untuk konsep budaya positif ini tentu di dalam sekolahan, di dalam suatu lembaga sangat ditunggu sekali karena budaya positif ini sesuatu hal yang menurut saya angkatan 9 ini baru ya. Jadi budaya positif ini sangat sekali untuk diharapkan untuk diterapkan di sekolahan. Karena budaya positif ini sesuai dengan tahapan-tahapan. Nah, ini budaya positif selalu pastikan tidak ada yang namanya kata tidak bisa. Ya. Jadi kepositifannya ini kita beranggapan untuk selalu berpositif thinking terhadap sesuatu hal, terhadap sesuatu yang ada di depan kita. Bahwa kita itu dituntut untuk selalu bisa. Nah, dan mampu untuk menerapkan apa yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya yaitu budaya positif ini berdasarkan tahapan bagja, yaitu akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal budaya positif ini yang sudah saya singgung sedikit tadi, yaitu budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini maksudnya budaya positif ini sesuatu hal ini ranah pembelajaran itu semuanya kembali kepada murid. Maksudnya sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat yang ada di daerahnya, kembali kepada murid. Ya, ini yang mampu untuk bertindak dan berpikir secara mandiri. Berarti kita murid itu dituntut untuk menerapkan apa budaya-budaya yang sudah ada pada dirinya, kompetensi kita sekedar untuk memfasilitasi mereka untuk lebih berkembang menjadi lebih baik. Budaya positif seperti mungkin pembiasaan untuk yang pertama mungkin sekolah itu pagi perlu adanya sholat duha. Setelah sholat duha itu untuk berdoa bersama, bacaan surat pendek. Nah, ini suatu pembiasaan yang berbudaya positif. Ya. Sehingga dengan adanya budaya positif ini, anak itu mampu dan ada rasa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Nah, pembiasaan tadi. Selanjutnya yaitu ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini Bapak pendidikan kita.
Ini biasa disebut KHD, Ki Hajar Dewantara. Jadi ada kadang teman-teman, kadang-kadang para senior-senior kita, bapak ibu guru teman kita, sejawat kita, ini menyebut KHD ini. Ini maksudnya adalah Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, alam, dan zamannya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini perlu panjenengan Bapak Ibu guru semuanya dan teman-teman semuanya. Saya berbicara di sini bukan yang merasa bukan tertinggi dari segala pendidikan, akademik, kompetensi dan lain panjenengan mungkin tidak. Nah, ini kita belajar bersama-sama. Pendidikan ini adalah untuk menuntun. Menuntun maksudnya ini adalah agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kata-kata perlu garis bawahi yaitu kata-kata menuntun. Menuntun ini adalah kita itu menggandeng bisa menuntun anak-anak didik kita supaya lebih nyaman, supaya mencapai sebuah cita-cita itu lebih untuk yang namanya kesuksesan suatu proses ini lebih mudah dan untuk dicapai. Selanjutnya yaitu pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak. Ini pendidikan ini berpihak pada murid maksudnya ini sempat saya singgung di depan tadi, yaitu sesuai dengan kodratnya. Kalau budayanya di kota Bojonegoro itu mungkin ya budaya ngaben, budaya ya ini perlu adanya untuk mengenalkan anak yang namanya budaya-budaya yang ada di daerahnya masing-masing, di desanya masing-masing, agar budaya ini tidak luntur, tidak hilang pada masanya. Tidak hilang pada masanya. Jadi perlu adanya pengenalan dan bolehlah ketika pelajaran itu pelajaran di sekolah itu diajak keluar untuk menyaksikan budaya, untuk mengikuti budaya yang ada di desanya. Itu boleh. Pembelajaran tidak harus di kelas. Ini perlu biasanya biasanya ada kritikan dari wali murid ya. Kok pelajaran kok di luar saja lah. Ini kalau filosofi KHD, nah ini pelajaran dan pembelajaran itu tidak harus selalu di ruang kelas. Selanjutnya yaitu guru ibarat petani. Sekolah ibarat lahan atau tanah dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Ya, ini perlu panjenengan dalami betul, yaitu guru ibarat petani ini menanam. Menanam itu di mana kita berusaha betul, berkorban betul. Ya, ini kalau seorang petani kan kita menanam sesuatu itu berkorban. Ini hasilnya apa? Nanti tumbuhnya apa? Nah, ini tidak perlulah kita risaukan yang namanya itu. Yang penting kita berbuat yang sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Hasilnya Tuhanlah yang tahu. Yang terpenting
kita sudah berusaha semaksimal mungkin, waktunya pupuk dikasih pupuk, waktunya minum dikasih minum. Nah, ini maksudnya seperti itu. Bukan pasrah, tapi kalau bahasa Jawa ini pasrah bongkoan. Nah, ini perlu panjenengan pahami betul ya. Untuk perlu adanya rawatan, pagi dikasih air, sore kasih air. Lah ini inilah guru ibarat petani, maksudnya gitu. Selanjutnya yaitu filosofi pendidikan nasional di Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu dasar pendidikannya yaitu menuntun. Tadi sudah saya singgung sedikit, menuntun itu agar anak lebih mudah mencapai cita-citanya. Yang kedua yaitu kodrat alam atau merdeka dan bermain. Kalau dalam SD ini bisa dikatakan 25 belajar, 75 bermain. Ini kategori pramuka kalau tidak salah. Ilmu-ilmu pramuka seperti itu. 75-nya bermain. Jadi ketika di kelas diajarkan itu muter, suka main. Nah, ini berarti anak itu betul. Anak itu betul. Betul maksudnya betul dia itu sesuai tabiatnya. Emang dianya suka bermain. Nah, suka bermain. Jadi Bapak Ibu guru ketika melihat anak yang suka bermain, ini ikutlah bermain. Saya pun sering seperti ini kalau di SD ini. Kadang anak itu belajar itu dikasih meja kursi, dianya suka lesehan. Marilah kita bisa ikut lesehan di sana untuk mengikuti dunia mereka, biar mereka itu nyaman. Oh, tidak harus tangan di atas meja. Nah, ini perlu. Yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Ini sudah tadi yaitu sesuai dengan kodratnya tadi. Yang keempat, dasar pendidikan KHD yaitu bukan tabula rasa. Bukan tabula rasa itu kita wajib mengetahui perasaan dan rasa apa yang murid rasakan biar mereka itu nyaman terhadap pelajaran, terhadap situasi, kondisi, keadaan kita. Keadaan suatu kelas, keadaan suatu di lembaga. Lanjutnya, dasar pendidikan KHD yaitu budi pekerti. Budi pekerti kita perlu adanya penerapan karakter, budi pekerti kita lebih. Nah, ini perlu adanya teladan dan yang konsisten. Teladan yang konsisten. Maksudnya teladan yang konsisten ini guru dituntut untuk bisa menjadi teladan 24 jam. Waktu mungkin di lembaga pagi sampai mungkin jam 2:30. Nah, ini segala tindak tanduk kita itu sedikit banyak akan diperhatikan oleh anak didik kita. Segala ucapan, segala langkah ini akan diperhatikan oleh anak didik kita. Karena kita ini adalah kacanya mereka dan mereka adalah kaca kita. Kalau mungkin anak itu suka mungkin satu misal nyuwun sewu, mungkin berkata kotor atau mungkin yang lainnya. Nah, mungkin kita perlu adanya introspeksi diri kita. Apakah kita pernah begitu? Ini karena kita ini guru ini dituntut untuk
menjadi teladan 24 jam. Apalagi mungkin guru yang ada di desanya masing-masing. Umpama ada di desa Balen. Jadi Balen, guru asli Balen. Secara otomatis 24 jam ini gerak dan tanduknya akan diperhatikan, akan diikuti oleh anak-anak kita yang ada di situ. Ini perlu panjenengan garis bawahi. Nah, selanjutnya yaitu dasar pendidikan KHD yaitu sebagai petani. Petani ibarat menanam padi tadi. Ibarat menanam padi, kita menanam padi kadang tumbuh yang namanya apa? Benalu dan lain-lain. Padahal yang kita tanam itu adalah seongkoh padi. Padi untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan. Tapi tidak bisa dipungkiri pasti ada yang namanya benalu atau gangguan-gangguan yang ada unsur dari dalam, dari luar. Ya ini. Petani pun untuk bisa tumbuh menjadi padi yang luar biasa, yang menghasilkan sesuatu hasil yang luar biasa, ini perlu adanya perawatan, perlu disiram, dikasih pupuk, nah, ini perlu dijaga. Ini perlu untuk seorang petani, jamnya ini waktunya disiram tadi, waktunya sore ini dipupuk dan lain-lain. Nah, ini perlu ditekankan betul yang namanya petani, guru sebagai petani. Selanjutnya yaitu relevansi filosofi pendidikan KHD. Pesan kunci ini ada di keterangannya, ada di bawah ini ya soalnya. Ya. Dan relevansi ini, filosofi pendidikan KHD ini kita dituntut untuk yang tadi yaitu siswa dikembalikan kepada kodratnya, siswa dikembalikan kepada kebudayaannya daerah masing-masing. Ini perlu adanya penyaringan. Kalau mungkin ada budaya-budaya luar yang masuk, siswa itu sudah filosofi pendidikannya sudah mantap untuk yang namanya budaya yang ada di daerahnya itu tidak luntur. Jadi antara budaya daerahnya dan budaya luar, ini siswa lebih pertama yang dia terima itu adalah budayanya sendiri, bukan budaya dari luar. Agar budaya yang ada di daerahnya masing-masing ini tidak luntur dan tidak hilang. Generasi milenial saat ini banyak yang suka yang namanya gadget, HP, dan lain-lain. Kadangkala anak didik kita kalau kita disuguhkan dengan yang namanya buku dan HP pasti pilihnya HP. Nah, ya, ini kalau zaman sekarang, zaman digitalisasi ini. Selanjutnya yaitu refleksi filosofi pendidikan. Refleksinya ini perlu adanya penekanan pada diri kita, ya perlu ada penekanan dan pembiasaan berbudaya positif untuk
selalu diteladani pada anak. Ini tadi, nah ini dasar pendidikan, ini penjelasannya di sini saya jelaskan lagi. Dasar pendidikan yaitu menuntun. Menuntun di sini kalau filosofi KHD ing ngarsa sung tulodo ing mat ya mangun karso tutwuri handayani. Nah, ini kata-kata ini sering kita dengarkan dan sudah kita implementasikan keseharian panjenengan semuanya, kita semuanya untuk ing ngarsa sung tulodo ing matya mangun karsa tuturi handayani. Ini. Tuturi handayani yaitu mendorong dari belakang untuk apa-apa yang peserta didik cita-citakan, kita dorong, kita ya gitu. Dan tujuannya yaitu selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ini intinya di situ. Ing ngarsa sung tulodo, ya, di depan memberi contoh, di tengah memberi harapan, ya, di belakang memberi dorongan. Nah, ini selalu kita terapkan pada ini, ya, pada diri kita. Dasar pendidikan KHD menuntun, di mana menuntun ini untuk mempermudah, untuk memfasilitasi anak itu untuk mencapai sebuah cita-citanya. Proses untuk mencapai sebuah cita-citanya. Jangan sampai ini kadang kita menemukan anak itu dituntun tapi malah kesana kesini. Tapi cukuplah kita berusaha semaksimal mungkin dengan ibarat tadi petani, guru ibarat petani, kita tanamkan betul karakter dan lain-lain. Nanti insya Allah pada saatnya, pada waktunya anak itu akan sadar dengan apa yang disampaikan oleh kita, oleh panjenengan Bapak Ibu guru semuanya. Untuk selanjutnya yaitu ini profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila di sini ada yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, dan berakhlak mulia. Ini adalah akhlak beragama, akhlak yang pribadi diri kita dan kita bisa tularkan kepada anak. Akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Hablum minan nas, hablum minallah biasanya yang kita sering dengar. Ini selalu ini guru dituntut untuk 99% menjadi keteladanan yang kesempurnaan, karena kaca mereka adalah kita dan mereka juga kaca kita. Ya. Selanjutnya yaitu mandiri, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Mandiri, pemahaman seperti suatu misal, mandiri dalam mengerjakan PR. Nah, ini. Mandiri dalam mengerjakan PR dan ini perlu diterapkan pada anak, kemandiriannya, suatu misal. Selanjutnya yaitu bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi pendidikan
pemikirannya sendiri, merefleksi, mengevaluasi pemikirannya sendiri, bernalar kritis. Maksudnya ini perlu adanya, mungkin ada soal yang kalau kita terapkan di sekolah itu soal-soal yang perlu adanya nalar kritis itu kita biasanya kita kenal yaitu literasi, numerasi ini sangat mengasah untuk yang namanya pemikiran yang bernalar kritis ini. Yang selanjutnya yaitu kreatif. Kreatif yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Ini apabila bernalar kritis ini sudah berjalan semaksimal mungkin, nanti akan tumbuh dengan sendirinya kreativitasnya. Ini maksudnya seperti itu. Akan tumbuh secara naluri bahwa anak itu berbakat pada suatu, misal dia itu berbakat pada bidangnya masing-masing. Nah, ini akan terlihat sendiri nanti bentuk karya dan kreativitas anak ini. Dan selanjutnya yaitu bergotong royong. Ini tidak kalah penting, yaitu bergotong royong atau kolaborasi atau kepedulian. Ini dalam sebuah kreativitas ini perlu adanya kolaborasi agar anak itu bisa mengenal lingkungannya, mengenal teman-temannya, mengenal pada orang yang lebih tinggi, adik-adiknya yang lebih rendah. Ini namanya kolaborasi dan kepedulian kepada sesama. Selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Mengenal dan menghargai budaya. Komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan selanjutnya berkeadilan sosial. Ini lebih ke nasionalisnya, lebih ke refleksi tanggung jawab kita terhadap negara dan masyarakat. Oke. Selanjutnya yaitu eksplorasi konsep ini. Perubahan dan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga arti disiplin dan tiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang kelima posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, ini eksplorasi konsep yang sudah kami pelajari sebagai CGP Angkatan 9 ini. Nanti akan kami jelaskan di bawahnya. Selanjutnya ini perubahan atau paradigma seperti pada tadi, yaitu perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, ini penjelasannya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini teori kontrolnya. Stimulusnya, responnya. Satu misal kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini. Stimulusnya respon yaitu bagaimana cara kita mengubah orang lain untuk berpandangan sama. Ini perlu adanya memahami pandangan orang itu. Memahami pandangan apa yang sebenarnya yang
doktrin apa yang sudah mereka terima sebelum kita mengenal pandangan orang atau orang itu. Pandangan mereka itu sebenarnya bagaimana. Perlu adanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab kenapa mereka berbuat seperti itu ya. Ini berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya yaitu perilaku buruk, semula responnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita berbuat seumpama nyuwun sewu, berbuat salah. Ini juga ada tujuannya kenapa kita berbuat salah. Saya yakin panjenengan semuanya pasti tahu alasan apa dan dasar apa yang mendasari perbuatan itu. Perbuatan baik, perbuatan buruk. Nah, ini pasti ada dasar kenapa berperilaku dan berbuat seperti yang dikerjakan. Sehingga kita itu tahu tujuan apa yang sebenarnya diharapkan dalam sebuah pekerjaan kita. Selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini seperti daya kontrol itu tidak bisa dari orang lain. Tetap daya kontrol itu terletak pada diri kita sendiri. Kalau kita seumpama ingin mengontrol orang lain untuk mencoba ini, yaitu dengan cara mengubah atau memahami pandangan orang lain tersebut. Nah, ini seperti kontrol yang pertama tadi, poin pertama ini. Selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini dengan yang tadi saya singgung yaitu kita perlu terjun dan memahami pandangan orang itu untuk bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini suatu misal ada suatu pekerjaan yang dirasa gagal. Kita perlu adanya seperti cara kita jual beli seumpama. Jual beli secara offline banyak, mungkin ada yang jauh, ada banyak kegagalan. Nah, ini perlu adanya menciptakan kolaborasi, konsensus, cara-cara yang lain, terobosan yang terbaru seperti yang sekarang sudah kita lakukan, yaitu online, jual beli online. Ini kadang lebih menguntungkan, sudah diantar, sudah beli, sudah diantar tanpa biaya kirim dengan harga yang murah. Nah, ini suatu pilihan-pilihan baru, konsensus cara terobosan baru ini. Selanjutnya yaitu model berpikir menang atau kalah. Ini perlu adanya budaya yang berpositive thinking, model berpikir menang dan yakinkan pada diri anak, pada diri panjenengan semuanya, Bapak Ibu guru, pasti menang. Nah, ini untuk memotivasi pada diri kita sendiri. Nah, ini menang. Biasanya kata-kata seperti itu sering
kita dengar di sekeliling kita. Nah, kalau kita berbicara kalah-kalah, nah ini biasanya kita pernah dengar, yaitu suara kita adalah kata-kata kita adalah doa kita. Nah, ini bahaya ini. Ini Bapak Ibu guru ini ibarat doanya ini mudah dan sangat mudah terkabul. Hanya perlu kehati-hatian dalam keteladanan tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini yang pertama cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ini mungkin tidak asing kata-kata ini, cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Nah, bisa dikatakan lain belonging. Yang selanjutnya yaitu fun, kesenangan. Kebutuhan dasar manusia itu senang pada intinya, senang dengan keadaan, senang dengan posisi, nyaman dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu freedom atau kebebasan. Kebutuhan dasar manusia itu bebas. Tidak ada anak itu dikekang untuk sana tidak boleh. Sana ya. Seperti panjenengan semuanya perlu adanya kebebasan, yaitu freedom tadi. Karena di sini adalah untuk bertahan hidup kita perlu adanya kebebasan. Selanjutnya yaitu penguasaan atau power. Kadang-kala kita itu perlu adanya power untuk jabatan dan lain-lain. Ini penguasaan perlu adanya power. Disimbolkan dengan bintang powernya. Kalau kebebasan ini disimbolkan dengan kupu-kupu. Kebebasan ini warna-warni, kupu-kupu bisa berubah ke sana ke sini. Nah, ini maksudnya seperti itu. Selanjutnya yaitu kesenangan ini seperti balon ini. Kita kalau melayang, fly lah ini kesenangan. Cinta kasih. Ini kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya itu. Ini suatu misal, ini kebutuhan dasar, ada sebuah pernyataan seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Lah ini termasuk kebutuhan apa kira-kira? Padahal aku suka dan senang menyanyi. Nah, ini termasuk kebutuhan? Kalau keempat ini kira-kira kebutuhan kesenangan. Nah, ini satu misal. Dan yang kedua yaitu ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini termasuk kata kuncinya yaitu guru tidak. Berarti ini suatu kebutuhan cinta kasih. Oke. Selanjutnya, ini. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah ini, jadi perlu adanya variasi-variasi dan inovasi biar anak itu tidak bosan ini. Ini termasuk kebutuhan kebebasan. Selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini suatu kebutuhan penguasa. Sebenarnya anak itu ingin dipuji,
bahwa gambarnya bagus, tapi malah ini malah sebaliknya. Padahal suatu kebutuhan dasar manusia itu ada cinta kasih, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Oke. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Teorinya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Maksudnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Ini maksudnya menghindari untuk ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Teori motivasi. Dan yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal untuk mencapai sebuah kedisiplinan yang positif. Selanjutnya yaitu budaya positif, yaitu ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Budaya positif itu menaungi dari ketiga unsur ini, yaitu lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas ini. Selanjutnya, yaitu ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini. Karena satu misal, maka kita memiliki peraturan harus menggunakan helm. Helm dari kendaraan roda 2. Nah, ini suatu misal ini sudah termasuk yang namanya keyakinan yang sudah diterapkan, yang sudah ditanamkan pada masyarakat kita. Kalau tidak memakai helm itu nanti akan berbahaya apabila ada kita mengalami suatu kecelakaan mungkin. Nah, ini. Makanya peraturan ini lebih cenderung diyakinkan, yaitu menjadi keyakinan kelas tadi. Maka kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini kemarin pandemi ini suatu keyakinan. Suatu keyakinan kalau kita tidak mentaati peraturan 3M dan lain-lain akan kena virus atau yang lain. Ini suatu keyakinan. Tanpa kita suruh pun ini akan mereka laksanakan. Selanjutnya, yaitu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pelatihan. Ini adalah keyakinan kita dan bahwa saya tidak mau mengecewakan. Nah, ini suatu misal. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Selanjutnya, peraturan. Ini perbandingan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan ini satu misal, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk keyakinannya yaitu tanggung jawab. Selanjutnya yaitu dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Nilai kebajikannya ini timbul. Ini perlu Bapak Ibu guru terapkan ini. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan.
tujuan lembaga itu apa, berkomitmen, keyakinan. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba karena keyakinan kalau kita menggunakan narkoba akan mengganggu kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, serta melatih kita untuk bersabar. Gunakan masker, karena kalau kita tidak menggunakan masker, mungkin akan terganggu kesehatan, keselamatan, dan kepedulian. Peduli terhadap apabila kita di khalayak ramai, kalau kita batuk-batuk dan tidak pakai masker, mungkin ada yang merasa terganggu. Nah, ini keyakinan atau nilai kebajikannya yang timbul apabila kita tidak menggunakan masker. Selanjutnya yaitu jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keyakinannya mungkin kalau kita berlari ini akan mengganggu yang namanya keselamatan, keamanan, dan kepedulian tadi. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yaitu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Karena apa? Ini semuanya ini. Kalau sesuatu semuanya dihargai, nah ini nanti akan sifat ketergantungan anak pada suatu hal untuk selalu dihargai, nanti sifat sosialnya akan kalah karena suatu hal pasti dihargai. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mulai ke nanti kita akan ke ranah lebih tinggi yaitu restitusi nanti setelah ini. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini sesuatu harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, hukumannya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, hukuman. Kalau kita punya konsekuensi, hukumannya pasti terjadi. Yang selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini konsekuensinya membuat anak mereka tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Perbedaannya. Kalau hukuman itu lebih kepada fisik. Kalau konsekuensi itu lebih ke rasa konsekuensinya. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin, konsekuensinya rasa. Paksaan, stimulus, tanggapan. Menanggapi paksaan ini kita rasanya enak. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini konsekuensinya itu. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Konsep diri yang buruk ini akan berkonsekuensi pada konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini konsekuensinya. Apabila kita suka mempermalukan orang, tidak menghargai orang, ini maksudnya. Ini konsekuensinya ini. Dan mudah untuk diasingkan. Ini. Selanjutnya tindakan guru. Nah, ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tanda senyum ini adalah bentuk hukuman atau konsekuensinya.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman. Menggantikan kertas, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk hukuman dan konsekuensinya. Ini lebih ke fisik, Bapak Ibu. Selanjutnya, nyala lagi. Macet ini ya. Nah, ini macet ini. Ini macet ini. Ya, contoh kalimat dalam posisi kontrol. Ini. Contoh kalimat dalam posisi kontrol. Contoh kalimatnya yaitu penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini penghukum. Tipe-tipe penghukum ini kalimatnya biasanya seperti itu. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, ini penghukum. Tipe-tipe orang-orang penghukum ini tidak lepas dari kata-kata ini biasanya. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini menjustis anak, nah, ini menghukum anak untuk ini menjatuhkan mental, menjatuhkan fisik untuk jangka yang panjang. Penghukum, tipe-tipe penghukum, orang penghukum. Yang selanjutnya yaitu pembuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberi tahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini tipe-tipe pembuat orang merasa bersalah. Menjustis. Ya. Selanjutnya yaitu tipe teman. Kalau Bapak Ibu guru bertindak sebagai teman, kata-kata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah ini kata-kata seolah-olah kita anak kita ini kita anggap sebagai teman. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Yang selanjutnya yaitu monitor atau pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini pemantau. Dia lebih ke kembali pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Monitor atau pemantau ini. Kalau manajer, kita bertindak sebagai manajer. Apa yang kita yakin? Kembali ke keyakinan kelas. Apalah kamu meyakinnya? Ini kembali juga ke mengingatkan kembali kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati dan mengapa bisa dilanggar sebagai manajer. Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Selanjutnya, ini. Ya, ini. Selanjutnya, contoh urutan kalimat restitusi. Ini restitusi ini suatu cara yaitu untuk mengatasi masalah dan membuat anak itu menjadi seorang yang sukses. Karena restitusi ini mengatasi masalah untuk anak lebih bertanggung jawab dan mengetahui
apa-apa yang harus dikerjakan setelah melakukan kesalahan. Yang pertama yaitu urutan kalimat restitusinya yaitu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini cara menstabilkan identitas ini dengan beberapa urutan kalimat restitusi untuk mengatasi masalah dengan bertolak ukur anak itu menjadi sukses. Nah, selanjutnya, kalimat restitusi untuk validasi tindakan yang salah ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Validasi yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu hanya menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya ini dikembalikan pada keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya. Apa nilai-nilai yang kita telah sepakati? Apa kalimat-kalimat, urutan-urutan kalimat restitusi? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kira-kira kalimat restitusi. Apabila mereka melakukan kesalahan tanpa menyudutkan mereka. Selanjutnya, nah ini, oke, untuk presentasi diseminasi budaya positif kali ini, saya anggap sudah selesai. Mungkin ada sesuatu hal yang kurang jelas, mungkin ada yang akan dipanjenengan tanyakan agar kami lebih tambah ilmu dan pengetahuan saya tentang ini. Monggo mungkin ada sesuatu hal yang ditanyakan. Silakan raise hand, monggo. Bisa di kolom komentar. Monggo Bu Nadia, mungkin ada yang ditanyakan. Matur suwun Pak Nurul Huda atas waktunya. Mungkin tidak bertanya Pak ya, saya kok ini gagal fokus sama tulisannya jenengan diseminasi budaya positif Pak Nurul Huda SPD, katanya pun S2 kok mboten MPD. Oh, ngoten. Nggih. Oh. Ngoten mawon Pak. Matur suwun. Assalamualaikum. Oke, langsung saja jawab nggih. Untuk masalah gelar, saya rasa kalau standarnya SPD ya nggak apa-apa pakai SPD. Saya nggak terlalu merisaukan yang namanya SPD atau MPD karena standarisasi untuk menjadi guru itu SPD ya SPD saja nggak apa-apa. Ngoten nih Bu. Bukan maksud untuk menyembunyikan atau bagaimana, emang standar kita yaitu SPD. Nah, ini sudah diakui SPD ya oke. Gitu aja. Siap, monggo. Matur suwun Pak. Mungkin ada yang lain, monggo. Ini saya sambil
Tes. Mau habis baterainya ya. Oke, sampun. Ada yang ditanyakan lagi? Ada, oke, bisa di kolom chat. Nah, oke. Ini Bu Sulis sama Pak Fatkul ini ketemu temannya ini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kegiatan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Mari kita memposisikan duduk kita yang lebih nyaman dan senyaman mungkin untuk seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Iya kenapa? Oke. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya sebelum dan sesudahnya atas kekurangan yang saya sampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih buat panjenengan semuanya yang bisa hadir pada undangan saya hari ini. Saya minta maaf dan berterima kasih yang luar biasa dan sebesar-besarnya untuk panjenengan semuanya. Semoga semuanya diberi kelapangan rezeki, waktu yang bermanfaat dan barokah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedaya. Matur nuwun Pak Fatkul. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Sogi, matur nuwun Pak Ito, matur nuwun Pak Fatkul, Bu Sulis, Bu Robi, Pak Joni, matur nuwun. Mungkin kita foto dulu nggih. Foto dulu. Sudah ya Pak. Saya out dulu ya. Ya oke. Matur nuwun Bu Ais. Oke, matur nuwun Pak Agus, semuanya matur nuwun. Bu Eni, Bu Halala, Bu. Nah, matur nuwun semuanya saya ucapkan. Untuk Pak Wawan, matur nuwun. Oke, bisa saya screenshot dulu sebentar.
Monggo lah sepeda sarapan lho. Nggih. Di perawatan ini. Orang-orang yang Terima kasih.